يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini kami ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia. Dan kami dari kelompok 6, yang mana kami membahas tentang sejarah kajian duduk di Kalimantan Selatan. Nah, jadi di sini kami akan mewawancarai guru Adi dari Majelis Al-Bashir. Nah, sebelumnya perkenalkan kami, yaitu saya sendiri Muhammad Kurniawan, Dan saya sendiri Ahmad Syauki. Dan saya Khairun Nazaria. Dan saya Nurhaliza Putri Maulida. Oke, inilah kami. Nanti kita lihat saja nih wawancara kita bersama Guru Adi. Cekidot. قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf guru lah mengganggu waktu pian hari ini. Nah, jadi kami ini dari UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa semester 4. Nah, jadi Bu Ulun di sini ingin menggali dan memperdalam nih bagaimana sejarah dari Majelis Pian terkait Majelis Pian lah. Dan berapa lama juga sudah berdirinya, dengan landasan apa juga yang mendirikan majelis ini. Nah, jadi sebelum memasuki pembicaraan itu, kalau boleh tahu nama kepanjangan Pian siapa, Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik perataan dari UIN yang pada hari ini bersilaturahmi ke majelis kami, Majelis Al-Bashir. Jadi ulun selaku pimpinan majelis, nama ulun Haji Adi Rahman bin Haji Abdurrahman Siddiq bin Hashim bin Ja'far. Nah, itu jadi mama orang asli Banjar, abah asli negara Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk ngaran yang biasa dipanggil orang-orang, Pian ini ngarannya kayak apa? Bisa dipanggil jadi bisa kadang-kadang kawanan kawanan maulidan ya Bu Hati bisa juga. Hai. Pancak Guru Adi lah berarti nah, atau Haji Adi tadi nah. Nah, kalau hanya boleh tahu nih juga umur Pian, nah ya Allah, Yang umur Pian. umur alhamdulillah kemarin tadi sudah genap 40 tahun. Alhamdulillah. Doakan mudahan umur dan afiat dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan buan pian-pian kayak juga. Amin. Ini kan Pian membuka majelis ilmu, Majelis Al-Bashir. Sebelumnya kalau boleh tahu juga Pian pendidikannya, nah dari pendidikan Pian dari kecil hingga sekarang, dan juga sebelum Pian membuka majelis ini, Pian terakhir apa pendidikan Pian? Pendidikan dari awal TK di Paragan Taruna sini, TK Usia Natal. Nah, kemudian SD-nya di Amuntai. Berhubung waktu itu mama jadi guru dan tugas di SMA Alabiu, jadi pindahan ke Hulu Sungai Utara Amuntai. 6 tahun SD, kemudian tamat SD ke Alpalah kurang lebih 3,5 tahun kada sampai tamat. Setelah di Alpalah ada ijazah negeri, kemudian 1 tahun di Siti Maryam yang PGA. Tamat Siti Maryam sanawiyahnya menyambung ke aliyah mendua model Banjarmasin
Jalan Gembos 46. Setelah itu mungkin waktu itu rame-ramenya abah guru kumpul pengajian dan masih belum sakit-sakitan, jadi terkadang guru sekolah tuh hari Kamis kumpul kena. Mungkin karena itu tamat dari Mandua kekawanan sebagian kuliah ulun ke Darussalam sekolah pondoknya. Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun, 2003 masuk 2008 tamat alhamdulillah sampai kuliah. Jadi tamat Darussalam beberapa bulan masih berdana di Matapura tempat mengaji berduduk, kemudian dulik ke Banjar 2009 nikah, kemudian 2010 alhamdulillah abah mama membawa untuk ibadah haji. Alhamdulillah waktu itu haji plus, jadi kata lawas menghadang. Setelah haji plus beberapa tahun berselang, kemudian ada niatan juga bersama anak-anak untuk istilahnya tuh supaya pelajaran Darussalam waktu di pondok maupun di Al-Falah itu kada apa yuk maksudnya tuh kada hilang. Jadi ya adakanlah istilahnya majelis di rumah. Kenapa jadi mengadakan majelis di rumah? Yang pertama, kita itu sesuai daripada mengamalkan perintah Allah Ta'ala wa anfusakum wa ahlikum. Nah, artinya kata bahasa kita nih, nasihati diri ikam, nasihati orang nang di rumah ikam. Itu diantara guru-guru itu kenapa sih membuka majelis di rumah, niatannya hendak untuk seorang mengamalkan dan lingkungan seorang, keluarga seorang. Masalah orang kena datang untuk belajar karena apa itu, nah yang penting kita menyampaikan ilmu untuk diri kita dan untuk keluarga kita, niatan itu. Jadi kenapa jadi majelis itu di rumah, kebanyakan guru-guru mengadakan majelisnya. Nah, mengambil dari situ ya mengumpati daripada jejak langkah guru-guru nang dahulu itu. Jadi buka majelis di sini. Mulai belajar kapan lah itu di saat pian belajar ilmu agama itu kapan pian sampai kayak hendak buju-buju atau memperdalam ilmu agama itu? Setelah SD itu kan Al-Falah, tapi mungkin masih istilahnya belum pikiran dewasa itu tuh, jadi sekedar apa istilahnya untuk menyambung sekolah aja itu. Nah, kemudian beriringnya waktu ya mungkin kedewasaan sudah ada, ini terpikir untuk bujur-bujur istilahnya. Ini memang kewajiban, artinya menuntut ilmu agama ini kewajiban, bukan hanya kita hendak formalitas saja. Nah, setelah alhamdulillah di Darussalam tahu sudah, dan ya mungkin alhamdulillah barakat daripada masyayikh atau guru-guru kita nang dahulu-dahulu, guru-guru nang di Matapura nang mungkin sudah wafat dahulu, kita barakah sidintun, lalu hati ini terbuka untuk bujur-bujur istilahnya belajar memperdalam ilmu agama itu tadi. Nah, mengenai pian pernah sekolah di Darussalam itu kan identik dengan ulama-ulamanya yang sangat karismatik dan juga ustadz-ustadznya atau guru-gurunya yang dalam lah bahasanya ilmu agamanya. Jadi bagi pian atau yang pernah pian siapa yang menjadi guru pembimbing pian gitu, yang belajar mendalami ilmu agama nih, yang membimbing pian benar kan? Berataan lah ulama-ulama kita, khususnya di Matapura itu berataan orang ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian kalau kita
menanyakan figur untuk saat itu, ya mungkin berdatang orang terarah kepada Allah yarham Abah Gurus Kumpul, waktu itu masih hidup sedang. Ya mungkin orang itu juga wajah istilahnya itu figur atau panutan lawan sidin itu kada melepas daripada guru-guru kita nang kita sekolah di Darussalam berataan. Dan juga alhamdulillah banyak kita dapatkan ilmu di Natapura. Artinya itu bukan hanya waktu sekolah di pondok yang formal aja. Nah, kita nang mengaji berduduk bahasanya kayak itu nang mendatangi guru-guru. Nah, itu banyak juga ilmu-ilmu atau barakah-barakah yang kita dapatkan. Jadi guru kubah, guru munawar. Nah, jadi hampir terbanyak di situ tuh untuk mengaji nang non formalnya, yang selain daripada di Darussalam. Terbanyak di situ pagi biasa dan sore waktu zaman ulun tuh, zaman 2003-an tuh. Atas Dan juga apa yang membuat pian itu jadi termotivasi untuk membuat majelis sendiri gitu? Itu tadi pertama kan istilahnya supaya ilmu yang dipelajari waktu di pondok istilahnya tuh kada hilang bahasanya. Itu artinya kadang kita kalau sudah tamat kemudian bahasanya tuh kada termutalaahi kitab, ya bisa jadi museum kitab itu tadi terpatak kayak itu. Nah, amun kita mutalaah be istilah ya kada kawa juga lain waktu di pondok, apalagi misalnya sudah anak bebini. Nah, itu maginya waktu itu kadang untuk beristilahnya nang alih. Nah, ketika ada majelis, nah mau kada mau bahasanya itu berpaksaan. Mau kada mau ada terbuka-buka kitab kayak itu. Nah, soalnya untuk referensi apakah yang dibacakan, oh ini masalah ini, nah cari kitabin, oh ini. Nah, sudah artinya itu untuk meneruskan daripada pengajian tadi, menuntut ilmu. Nah, itu tuh artinya menuntut ilmu itu bukan hanya kita waktu di sekolah aja, tamat sekolah dengan kita memutalahi atau membuka majelis mengajar akan kitab yang kita pelajari. Nah, itu menuntut ilmu juga caranya. Artinya belajar dan mengajar, nah itu menuntut ilmu juga namanya. Itu landasan atau dorongan membuka majelis. Gitu. Selain yang awal tadi, artinya untuk diri seorang, keluarga seorang, utamanya. Nomor 8 nomor 8 ya. Ya. Ini kan majelisnya namanya baca. Arti dari dan kenapa pilih berita? Jadi majelis ini dinamakan dengan Al-Bashir. Nah, pertama taburukan mengambil daripada salah satu nama dari baginda Nabi SAW, Sayyiduna Bashirun sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalail ya kan. Nah, mengambil dari nama itu dengan arti Al-Bashir ini orang yang memberikan, membawa akan kabar gembira. Tabarukan, jaka bahasa Banjar itu tapaulannya, bahwa ketika kita berada di majelis ini yang ada hanya kegembiraan. Gembira bisa berkumpul untuk sama-sama mengingat Allah, sama-sama mengingat Rasulullah, sama-sama hendak gembira dunia dan akhirat. Itu artinya ketika kita di majelis harus gembira. Kegembiraan itu kegembiraan dengan Allah dan Rasulullah, yang menuntun karena kegembiraan itu sampai kita berjumpa dan berkumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita. Alhamdulillah dukungan itu dari kedua orang tua, abah dan mama.
bahasa sidin tuh sayang itu nah ilmu kada digunakan nah, untuk ya pribadi dan keluarga yang di rumah itu tuh. Jadi bismillah buka majelis untuk itu tadi niatnya mutalaah, kemudian nasihat untuk diri dan keluarga kita. Sementara ini dan dari awal itu kami mengambil di malam Selasa. Nah, jadi maulid dulu, Yasin, maulid, kemudian baca kitab. Dan bila ada berkenaan dengan haul-haul itu biasa kami laksanakan juga. Misalnya haul yang tadi kan haul Datuk Amin, haul Datuk Kelampayan, haul Habib Soleh, haul Datuk Kashful. Nah, minta bila ada acara haul-haul baik itu nang habaib atau ulama di Indonesia ataupun nang di luar-luar sana, kami buatakan di malam Selasa itu dengan niatan apa? Artinya ketika jamaah dan kita kada kawa belum hadir di acara haul-haul itu dan barakat kita mengadakan haul di majlis, mudah-mudahan terikut atau terumpatlah di haul-haul orang soleh tadi. Coba. Karena tadi kata Pian pas di malam Selasa itu sebelum majelis kan ada aksi, kira-kira memakan waktu berapa lama itu? Kalau secara keseluruhan mungkin kalau ada acara haul-haul itu kami Yasin, maulid, kemudian zikir nasyid, kemudian membaca kitab atau sedikit karena ada manakib dari wali-wali atau guru-guru yang di haul itu ya mungkin sekitar 2,5 jam lah kurang lebihnya. Mulai dari habis isya. Ya, habis isya. Yang Pian tahu yang selama ini tuh jamaah dari mana aja yang datang gitu. Jamaah yang datang kebanyakan dari klien ini juga sekitaran sini yang datang. Jadi jamaah ibu-ibunya di luar, jamaah bapak-bapaknya di dalam sebagian. Gitu. Yang paling jauh yang Pian tahu kan Paling jauh ada yang rombongan ini dari Teluk Tiram, ada yang dari luar kota ada juga, tapi bukan maulidan gitu. untuk yang majelis yang sudah dibuka selama ini Pian membacakan kitab apa aja biasanya Bu? Yang untuk yang ada ini Bidayatul Hidayah yang dibacakan berkenaan dengan ilmu masalah tentang pembersihan hati perkenaannya. Kitab yang sudah pernah Pian baca tuh kitab apa aja? Kalau yang dulu kitab fikih pernah dibacakan, tauhid juga ada dahulu sedikit pernah dibacakan juga, itu pernah dibacakan. Jadi tamat kitab karena sambung pulang kitab itu. Jadi berkitab lah bahasanya sesuai daripada guru-guru kita yang majelis berkitab bahasanya gitu. Kan itu tuh Pian membacakan kitab yang berisi tentang pembersihan hati. Ya. Kira-kira apa yang membuat Pian tuh kayak merasa bahwa kita tuh harus menyampaikan itu terlebih dahulu ke para jamaah? Berkenaan dengan pembersihan hati ini, sebab yang Allah lihat dari hambanya itu sesuai hadis baginda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memandang akan bentuk awak kita, harta kita, tetapi yang Allah lihat adalah yang pertama itu hati kita. Hati kita. Bila hati kita bersih, nah maka dengan hati yang bersih tadi lalu
menggawi dengan amal ibadah yang ada ini, ibadah yang digawi itu insya Allah kada tercampur dengan penyakit hati. Terkadang kita kalau lengah kada mengaji akan ilmu hati ini, ibadah yang kita gawi itu bisa tercampur dengan penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala ibadah tadi. Misal ketika kita kawa melaksanakan sembahyang, itu kan ibadah bentuknya. Nah, lalu ketika hati kita kada berasih, artinya kada mengaji ilmu hati. Nah, ketika sembahyang tadi ada rasa harap kita, artinya aku nih kawa sembahyang. Nah, kemudian ada kita melihat orang nang kada sembahyang, lalu kita seakan-akan menghina orang nang kada sembahyang tadi. Menghina itu yang salah. Menyalahkan itu bagus, artinya maksiat itu wajib kita salahkan. Nah, tetapi menghina orangnya, yang kita salahkan itu gawiannya, orangnya jangan dihina. Kenapa? Sebab orang itu bisa berubah, orang nang jahat bisa berubah jadi baik. Nah, nang kita salahkan, nang kita benci itu gawian maksiatnya. Nah, kalau kita kata mengaji ilmunya, nah lalu kita itu bisa terhina, bisa terbenci lawan orangnya, sehingga ketika orang itu tadi bertaubat misalnya tuh, tapi kita benci lawan orangnya karena maksiatnya, inya bertaubat kin masih lagi kita tetap membenci atau menghina inya. Contoh, bang itu, wah ini benar aja berjilbab ya, dahulu warna-warni rambut, keluar rumah tangan handap, salawar handap. Nah, kenapa gawian orang dahulu tetap kita ungkit, padahal itu gawian inya sudah inya bertaubat. Itu tadi salahnya kita membenci orangnya, padahal nang disuruh agama itu, nang dianjurkan agama itu membenci gawian maksiatnya. Nah, jadi itu pentingnya akan ilmu pembersih hati tadi, supaya hati kita bersih. Nah, Mungkin ini pertanyaan terakhir ini Jarod. ya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke apa yang bisa minta pesan gitu, nah dari Pian, pesan dari Pian untuk kami semua di sini. Ya mungkin pesan untuk kita berataan lah, ya kan? Yang pertama, usikum wa nafsi bitaqwallah, berataan kita sama-sama untuk bertakwa kepada Allah, kepada Rasulullah. Artinya sama-sama kita itu apapun kita berada, artinya tuh profesi apapun kita, sama-sama untuk takwa kepada Allah. Artinya itu bukan hanya sekedar ketika kita berada di tempat yang mungkin kebaikan, misal kalau kita di masjid, di majelis itu kan takwa kita artinya tuh. Nah, ketika kita di luar tempat-tempat yang kebaikan tadi, takwa tadi tetap harus ada, kita amalkan. Contoh misalnya ketika kita berada di tempat yang mungkin keramaian lah, atau nang di situ ada maksiat segala macam, contoh misal nang kayak kita pantai atau misalnya perjalanan ke mall, kan tempat ya artinya tuh situ ada aurat terbuka, situ macam-macam tempat. Nah, harus takwa kita ini tadi tetap ada. Artinya apa? Ketika kita berada di masjid menutup aurat, ketika kita berada di sekolahan menutup aurat, binian ya misalnya, ketika kita berada di majelis menutup aurat. Nah, di tempat-tempat yang mungkin kita anggap itu bebas, tetap kita dalam takwa tadi, artinya tetap menutup aurat ke umpatan orang itu. Nah, dalam umpatan orang artinya bahasa orang-orang bijak itu, bagaimanapun asinnya air laut, iwak itu tetap kada berasa masin. Iwak di laut tuh kan airnya, air laut itu kan masin, tapi iwaknya kada berasa masin. Beda musuh dijadikan iwak karing. Nah itu masin lah. Ini kada iwak tuh nang laut kada masin. Kenapa? Jadi bagaimanapun keadaan lingkungan kita, tetap kita pertahankan takwa kita tadi. Itu tuh. Jadi pesan ulun untuk ulun pribadi dan pian-pian berataan serta orang-orang muslim-muslimat berataan gitu. Mungkin itu aja. Kalau boleh belum tahu
apabila dibangunnya majelis Oh. minggu di sini? Majelis ini kurang lebih tahun 2014 mulai majelisnya kayak itu. Nah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan berterusan dan istiqomah. Itu nah artinya ya niat kita tuh menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi. Untuk dari ilmu dari buayan sampai yang niatan kita tuh ada pampian. Namun menuntut ilmu tuh kada ada tamatnya. Sekolah, kuliah ada tamatnya. Tapi menuntut ilmu tetap kada ada tamatnya. Nah, ima karena ada kalanya kita dengan terus belajar atau dengan kalanya kita nang majar. Itu menuntut ilmu juga nantinya. Mungkin itu aja mungkin bisa kita wawancara dari Buan Belum dan segala jawaban pun itu mengucapkan terima kasih yang banyak-banyakan. Minta relanya kalau ada salah kata dari kami. Kalau ada pertanyaan yang kalau ibaratnya menyinggung kesampian ya itu nanti Bagus-bagus saja pertanyaannya. Karena menakuni udah kayak gini kan saya. Ya. Oke, semuanya oke. Terima kasih banyak dulu. Kalau ulun cukupkan dulu untuk kunjungan ulun hari ini. Entah halal entah ridho. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi wawancara kita bersama Guru Adi dari Majelis Al-Bashir, yang mana majelis tadi itu dibangun mulai tahun 2014 hingga sekarang masih sangat aktif. Semoga wawancara tadi menjadi ilmu pengetahuan baru untuk kita semua dan juga membuat kita lebih bergairah nih untuk memperdalami dan juga mengkaji kajian duduk yang ada di Kalimantan Selatan. Itulah dari kelompok kami, kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري